Ya, Prof. Hmm. Yang ke Arab Terima ada, kasih, Prof? Prof. Ya, tuh linknya tuh. Jadi Bapak pantau aja, Bapak Ibu pantau itu. Setiap tahun biasanya mereka menyelenggarakan kurang lebih, masuk ya chat saya itu ya? Masukannya ya, menyelenggarakan kurang Masuk, lebih Prof. 15 short course ya, yang berdasarkan kebutuhan atau tren yang sedang ada di Indonesia gitu ya. Jadi bisa aja temanya tentang radikalisme, maritim, pariwisata, ketahanan pangan, ya pokoknya macam-macam lah. Kemarin belum Banyak. lama tentang halal ya. Jadi tinggal dipantau aja itu. Yang tahun ini nggak tahu itu ada apa saja kan di situ short course-nya. Jadi tinggal dilihat itu current short course. Itu kan ada linknya nih yang tahun ini nih. Saya kirim lagi linknya. Tuh yang tahun ini. Apa aja tuh tentang foreign policy, tourism, standard, and halal certification. Ini yang baru diumumkan ya, baru diumumkan. Kemudian digital transformation. Nah ini Bapak Ibu lihat ini nih, nomor 8 itu ya. Ada tentang practitioner exchange. Apa itu? Kurang tahu juga saya. Tentang apa itu. Transparency and accountability in Indonesia public sector. Nah, ini ada lagi nih, leadership for youth, interfaith, women leaders. Nah, ini pasti Bapak Ibu ada yang, ibu-ibu ini ya urusannya ya, yang Ya, mesti ibu nyambung tuh, Prof. dengan, iya, Ini tahun bahaya ini, juga itu ngambil itu. tahun lalu saya nyeleksi juga itu ya, nyeleksi apa peserta-pesertanya untuk, jadi kayaknya kalau apa women leaders itu ada terus setiap tahun itu ya. Jadi Bapak Ibu misalkan yang aktif di NU, di Muhammadiyah, di mana gitu ya, monggo aja silakan atau di mana lah pokoknya terkait dengan keagamaan ya. Women leaders kadang-kadang yang sifatnya umum, tapi kadang-kadang juga yang sifatnya keagamaan. Nah, itu kan bentar lagi tuh dibuka tuh. Ya, di situ tertera kapan tuh dibuka tuh. Youth Interfaith Women Leaders ya, tapi ada kata youth-nya. Ini kira-kira tinggal dibaca nih. Tinggal dibaca eligibility-nya apa yang mereka maksud dengan youth itu ya, youth usianya itu biasanya Mungkin ada 60 ya. tahun masih youth mudah-mudahan nih, Bro. Ya nggak tahu Pak ya, kita mau pengennya youth terus. Di situ biasanya ada kriterianya berapa tahun gitu. Ya jadi biasanya saya ikutan juga tuh untuk nyeleksi serta dan juga nyeleksi tendersnya ya, kampus-kampus di Australia yang memasukkan tender ke kedutaan Australia sebagai penyelenggara tender kegiatan tersebut. Silakan Bapak Ibu dipantau itu ya. Ya, Prof. Terima Mudah-mudahan kasih, ada yang Prof. cocok. Ya. IELTS-nya berapa? Pak Ekal ya? Ya, Prof. Ada syarat IELTS? Enggak? Enggak, Pak. Nah, ini enaknya biasanya tidak dibuktikan dengan sertifikat bahasa Inggris atau bahasa Arab ya, tapi dibuktikan dengan kayak misalkan pernah punya pengalaman nggak studi di luar negeri atau sertifikat sebagai pembicara di konferensi internasional. Pokoknya buktinya yang seperti itu, bukan sertifikat bahasa yang ditanya. Gitu. Silakan aja Pak Edi, itu pasti ada, itu banyak tuh ya. Radikalisme dan tetangga-tetangganya itu pasti ada terus setiap tahun tuh saudaranya masuk situ. Saya kalau ada ke Arab, Prof. Kalau bahasa Inggris agak kacau dikit nih. Oh, agak kacau dikit. Berarti benernya banyak dong kalau kacaunya dikit mah. Kacaunya Intinya kan kalau sedikit Pak Edi. native speaker-nya nggak paham kalau saya ngomong. Ini tahun depan berarti Prof ya mulai lagi nih ya. Ya, yang tahun ini masih bergulir juga, Pak. Tapi biasanya kalau yang round yang mau dibuka, ini kan udah jelang akhir tahun ya, pelaksanaannya ya bisa awal tahun depan. Nah, Oke. yang penting Bapak perhatikan saja itu pembukaannya. Dan biasanya suka ada infonya kok, udah ada buku-bukunya, panduannya segala macam, kapan dibuka, kapan short course-nya, di mana. Tuh ya, Iya, Prof. asik kok ikut itu. Nah, biasanya 25 orang biasanya. Dari seluruh Indonesia. Jadi nambah teman, nambah saudara. Luar biasa. Hmm. Kita masih menunggu
2 orang lagi ya. Pak Iswadi sama Ibu Aprina. Betul ya? Itu Ya, betul, Bapak. satu wilayah mereka, Prof. Bu Ina Ya? tadi sempat masuk, Prof. Kayaknya memang lagi di jalan lagi. Lagi Oh iya. kayaknya. Oke, nanti sebentar lagi kita mulai saja ya. Nanti kan ini direkod bisa dilihat kembali. Nanti materi-materinya juga bisa di-share ya. Yang Bapak Ibu mungkin masih ada kegiatan, ya monggo saja laksanakan sambil mendua ya. Mendua dengan kegiatan yang dilakukan. Entah itu lagi di jalan, entah itu lagi mimpin apa, entah itu lagi menemani bapaknya ya, bapak suami yang lagi sakit ya, semoga lekas sembuh ya, diupayakan saja bagaimana sambil belajar sambil mengerjakan dan berkonsentrasi terhadap yang lain ya. Oke, Bapak Ibu, kita hari ini akan briefing terkait dengan penyusunan ya instrumen penilaian. Kalau dihitung dari jumlah workload-nya ya jelas jauh lebih banyak ya dibandingkan yang kemarin 1 lembar kerja ya. Tapi sebenarnya bahan-bahannya mah udah ada semua pasti Bapak Ibu, karena udah pasti pernah bikin soal, UTS, UAS ya. Cuman masalahnya adalah seberapa detail ya. Kita pernah membuat kelengkapannya gitu ya. Artinya kadang-kadang kita juga berpikirnya praktis aja, yang penting soalnya aja jelas ya, masalah kisi-kisinya ya, dan lain sebagainya mungkin belum terlalu menjadi bahan perhatian ya. Tapi kalau Bapak Ibu udah, itu udah sangat baik sekali, tinggal dimodifikasi saja nanti sesuai dengan keperluannya ya. Seperti RPS kemarin sebenarnya itu juga semuanya itu bagian dari RPS gitu ya, walaupun nggak semuanya masuk ke dalam RPS, tapi kan minimal itu hampir ada semua gitu ya. Saya udah melihat juga RPS Bapak Ibu yang terakhir itu bahkan sudah banyak mencantumkan item-item spesifik ya, seperti penilaian sikap dan lain sebagainya ya. Mungkin rada bingung penilaian sikap tuh bagaimana sih ngambil ya, ntar kita coba diskusikan bersama-sama ya. Ya, tapi intinya sebenarnya harus ada rujukannya gitu ya, harus ada rujukannya. Tapi memang kadang ya, kalau kita kan sedang berupaya untuk mendiskusikan suatu hal yang ideal gitu ya. Ideal ini kadang-kadang bikin pusing ya gitu ya. Tapi ya tujuannya sangat baik gitu. Tapi karena ideal jadi segala sesuatunya itu sangat detail gitu ya, dan spesifik dan sangat thoughtful lah istilahnya ya. Benar-benar perlu kita pikirkan matang-matang. Kayak misalkan kadang kalau kita memberikan tugas UTS atau UAS, mahasiswa suruh bikin esai, itu kan bikin soal yang paling gampang itu, twin topiknya aja dan lain sebagainya ya. Tapi apakah kita sudah memikirkan kisi-kisinya sebelumnya, lalu kemudian indikator penilaian, lalu kemudian rubriknya ya, dan lain sebagainya. Nah, itu juga perlu kita pikirkan gitu ya. Dan harus selalu ada rujukannya. Kayak misalkan penilaian sikap ya, pada dasarnya sebenarnya ya harus merujuk kepada CPL yang CPMK yang kita ambil idealnya ya, ini ngomongin yang idealnya. Cuman kadang-kadang penyusunan TPL dan sebagainya itu kan kadang-kadang tidak bisa juga terlalu detail atau terlalu banyak elemen-elemen yang harus kita perhatikan, sehingga kadang-kadang ya kita ambil apa ada saja ya. Penilaian sikap misalkan kita ambil menjunjung tinggi ketuhanan yang Maha Esa misalkan. Nah itu, nah bagaimana itu diterjemahkannya dalam mata kuliah sehari-hari. Nah itu kan ya mungkin kalau mata kuliah keagamaan mungkin ya rada-rada gampang gitu ya. Tapi kalau mata kuliahnya yang umum-umum ini kan bagaimana gitu ya. Misalkan kadang-kadang kita perlu memaksakan juga, misalkan belajar statistik, lalu kemudian penilaian sikapnya setelah mempelajari mata kuliah statistik, bertambahlah keimanan saya terhadap Tuhan yang Maha Kuasa atas ilmu yang sangat luas misalkan. Ya kadang-kadang harus dikait-kaitkan juga seperti itu gitu ya. Tapi pada dasarnya harus selalu ada rujukannya. Nah, nanti coba saja kita lihat ya dari RPS yang Bapak Ibu sudah kembangkan ya, misalkan penilaian sikap ya dilihat aja itu sikap dan tata nilainya apa yang diturunkan ke
mata kuliah Bapak Ibu, lalu kemudian coba difikirkan kira-kira aspek-aspek apa saja yang tercakup dalam hal tersebut ya. Nanti kita diskusikan sama-sama gitu ya. Oke, ini nanti saya sambil presentasi. Silakan Bapak Ibu simak ya. Tapi lagi-lagi tidak perlu dicatat semuanya karena nanti juga akan di-share juga ya. Sudah terlihat ya PPT-nya Bapak Ibu ya? Sudah, Prof. Ya. Ya, pada dasarnya ya yang briefing kita hari ini ya mencoba untuk mengembangkan apa yang sudah Bapak Ibu terapkan ya di dalam RPS. Ya, karena pada dasarnya di RPS itu harus detail ya, harus lengkap ya, termasuk dengan hal-hal yang akan kita diskusikan bersama-sama gitu ya. Nah, yang akan kita diskusikan sama-sama ini nomor satu adalah terkait dengan apa saja sih penilaian dari tugas yang akan Bapak Ibu lakukan pada pertemuan minggu ini gitu ya. Lalu kemudian nanti juga akan saya sampaikan beberapa instrumennya ya sehingga Bapak Ibu bisa merujuk kepada instrumen-instrumen tersebut. Ya, atau kalau memang sudah punya standar baku dari kampus, ya monggo saja dipakai gitu ya. Kayak misalkan kartu soal. Ya, kartu soal kemungkinan besar kan udah ada barangkali ya template-nya dari kampus seperti apa ya. Jadi tinggal mengikuti saja yang ada di situ gitu ya. Dan ini pasti semuanya bukan hal yang baru, pasti Bapak Ibu sudah punya bahannya, tinggal seberapa lengkap ya bahannya ini gitu ya. Oke. Ya, yang pada dasarnya kita upayakan untuk memotret kemampuan mahasiswa ya melalui alat ukur yang coba kita kembangkan. Nah, alat ukur ini ya biasa disebut dengan instrumen ya, ada banyak instrumen ya nanti akan kita temukan. Template-templatenya juga nanti akan saya kasih ya. Yang intinya adalah penilaian ini sangat bermanfaat ya untuk memberikan informasi terhadap capaian ya apa saja yang sudah diraih oleh mahasiswa dan juga apa saja yang belum tercapai atau dalam skala makronya adalah kita berbicara terkait dengan apa saja capaian-capaian yang sudah dicapai melalui mata kuliah yang diajarkan. Nah, ini kurang lebih Bapak Ibu kalau kemarin kalau nggak salah ada 7 item ya, 7 komponen ya yang dinilai ya mulai dari kesesuaian ya hingga sampai penggunaan bahasa yang komunikatif dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk yang tugas kali ini Bapak Ibu akan dinilai dalam 10 item ya atau 10 komponen. Ya, yang nomor satu terutama ya lagi-lagi ya ini bukan menciptakan sesuatu yang baru tapi sudah di build up ya sudah dikembangkan aslinya dari yang sebelumnya gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu merujuk kembali kepada RPS yang sudah disubmit gitu ya karena di sini nanti yang akan dikembangkan adalah instrumen-instrumen terutama untuk UTS dan juga UAS. Ya, jadi komponen yang pertama Bapak Ibu akan dinilai terkait dengan kesesuaian ya antara teknik dan bentuk penilaian dengan capaian pembelajarannya. Ya, apakah sudah sesuai atau tidak. Tuh ya. Misalkan di situ disebutkan dengan kata mampu menjelaskan gitu ya, mampu menjelaskan misalkan capaian pembelajaran ya. Tapi teknik penilaiannya dengan pilihan ganda, ya bisa jadi itu kurang tepat ya karena kan itu bukan mampu menjelaskan gitu ya, itu hanya sekedar sampai mungkin levelnya hanya memahami ya atau apa gitu ya. Jadi harus disesuaikan misalkan mampu menjelaskan ya bisa misalkan dalam bentuk esai, bisa dalam bentuk presentasi atau bisa dalam bentuk yang lain. Yang penting itu sesuai ya dengan capaian pembelajaran yang akan diraih gitu ya. Lalu kemudian komponen yang berikutnya adalah terkait dengan kisi-kisi
ya kisi-kisi penilaian pengetahuan, ya misalkan dari UTS dan juga dari UAS. Lalu kemudian ketersediaan penilaian keterampilan. Ya, keterampilan ini kan sesuatu yang sifatnya demonstratif, ya, misalkan keterampilan menulis esai atau keterampilan menyajikan makalah atau yang ya pokoknya yang sifatnya berkaitan dengan keterampilan yang didemonstrasikan oleh mahasiswa. Lalu kemudian ketersediaan kartu UTS, ya, dan juga ketersediaan kartu soal UAS. Ya, jadi ada dua yang utama, ya, yaitu terkait dengan UTS dan juga terkait dengan UAS. Ya. Nah, baiknya Bapak Ibu silahkan merefer kembali ke RPS-nya. Ya, tapi kalau misalkan ya di dalam pengembangannya ternyata mau melakukan modifikasi, ya monggo-monggo saja, ya dipersilahkan gitu ya. Misalkan kayaknya ada bentuk penilaian yang lebih pas nih untuk UTS atau UAS-nya dan lebih gampang untuk mengembangkan kisi-kisinya misalkan. Ya silakan saja ya. Tapi yang pasti jangan jauh banget lah ya dari RPS yang sudah ada gitu ya. Misalkan Bapak Ibu mengampu mata kuliah A ya dan mata kuliah B. Nah, mata kuliah yang A itulah yang dipakai untuk pengembangan RPS yang kemarin. Ya, itu saja yang dipakai kurang lebih ya. Tapi kalau modifikasi ya monggo silahkan. Tapi jangan berubah menjadi mata kuliah B ya karena terlalu jauh gitu ya. Jadi pasti adalah area-area yang bisa kita kembangkan dari RPS yang sebelumnya ya. Dan itu juga kan segala sesuatunya pasti sudah banyak Bapak Ibu terapkan di dalam RPS tersebut sehingga tinggal dikembangkan saja, nggak perlu berpikir sesuatu yang sangat baru gitu ya. Lalu kemudian berikutnya adalah rubrik. Nah, nanti kita akan ketemu ya dengan rubrik penilaian sikap. Nah, ngembanginnya bagaimana ini kira-kira ya, nanti coba kita lihat ada nggak contohnya ya. Lalu kemudian kunci jawaban dan pedoman penskoran penilaian. Ya, pedoman penskoran penilaian, misalkan akhirnya itu apa, tapi biasanya ini sudah masuk juga ke dalam template yang diberikan oleh universitas biasanya kan ujung, misalkan nilai ujungnya 82, nah, itu kan kampus biasanya sudah menetapkan bahwa itu adalah nilai A misalkan. Ya, atau kalau ada yang mengadopsi A minus, A dan A plus, ya tentu rentang penilaian itu nanti akan menjadi berbeda. Ya, diupayakan Bapak Ibu tidak terlalu keluar juga dengan apa yang sudah ditetapkan oleh kampus gitu ya. Gitu. Lalu kemudian ini juga ada UTS, ada UAS, ya lalu kemudian rubrik penilaian keterampilan tadi misalkan keterampilan menyajikan makalah atau keterampilan buat esai atau apa ya macam-macam silahkan saja ya. Keterampilan ini bisa didefinisikan bermacam-macam tergantung dengan mata kuliah yang Bapak Ibu ampu ya, misalkan terkait dengan keuangan syariah. Nah, kira-kira itu keterampilannya apa itu yang mau digali, misalkan ya menghitung apa misalkan bagi hasil atau apa ya kurang tahu juga ya. Jadi dipersilahkan Bapak Ibu sesuai dengan keahliannya masing-masing. Ya, misalkan yang terkait dengan basis data, ya, Bu Mira, misalkan, monggo silahkan itu mereka diminta untuk mendemonstrasikan keterampilan apa dari mata kuliah tersebut. Pasti ada yang sifatnya aspek-aspeknya itu adalah aspek keterampilan gitu ya. Karena memang ya itu tadi kita memang kan sesuai dengan yang awal gitu ya, bahwa CPL itu kan terdiri dari 4, ya ada sikap dan tata nilai, ada pengetahuan, ada keterampilan umum, dan juga keterampilan khusus. Memang kalau kita ngomongin ideal, nah semuanya harus dinilai memang idealnya. Gitu ya. Ini ngomongin yang ideal ya. Pada pelaksanaan ya kita tidak lupa juga untuk mengedepankan unsur-unsur kepraktisan. Gitu ya. Oke. Kemudian misalkan ini salah satu, ya ini overall-nya ya, jadi Bapak Ibu skor maksimumnya itu nanti dalam penugasan yang sekarang itu 30, skor minimumnya 10 ya. 10 itu ya kalau nilainya 1 semua, tapi ya
jarang lah ya. Eh, saya juga kalau ngasih nilai ya bagus-bagus aja ya, yang penting serius, hasilnya bagus dan lain sebagainya. Gitu. Bapak Ibu, BTW ada syarat minimumnya nggak sih lulusannya? Nggak tahu, Prof. Nggak pernah Eh? disampaikan, Prof. Pak Oh, Rian nggak mungkin pernah ada disampaikan. bocoran, Prof. Ada, Prof. Ada, Prof. Kemarin sudah disampaikan, Prof. Ah, Waktu pertemuan di Jakarta sudah disampaikan, Prof. Oh, ada nilai. Iya, minimal 86 ya, Prof ya. Oh, yang 86 untuk Iya, iya, iya. 86, Prof. OJC, Ah, OJC. iya. OJC oh 86, Prof minimal. Mm-mm. untuk keseluruhannya kan? Iya. Jadi Hmm. nilai 86, skor 86 itu yang nanti menjadi pertimbangan dari pihak panitia, Hmm. Prof. Iya, itu kan di aggregate semua ya, dari terkait dengan Iya, pembelajaran, iya. ya, Iya, terkait semua, Prof. All in penelitian, one. Iya. ya all in one, ya, ya. Oke, lumayan tuh ya, cukup tinggi tapi ya oke lah ya. Ya tinggi, Prof. Standarnya tinggi, Prof. Tapi semoga aja kami udah melaksanakan secara maksimal, Prof. Oke, ya. Oh, yang penting serius ya, Insya Allah lancar. Ya, Bapak Ibu kan udah bisa lihat nilai sendiri kan di beberapa tugasnya kan, beberapa udah Ya, saya sudah, Prof. nilai juga. Udah kan? Bisa ya? Apa nggak bisa? Bisa, Prof. Bisa ya, udah tahu lah ya kurang lebih. Oke. Iya, ini kurang lebih ya Bapak Ibu. Jadi untuk penugasan yang kali ini ya, nilai maksimalnya ada 30 yang berasal dari tadi ya 10 komponen. Nah, ini pedoman penskorannya ini memang lumayan tinggi ya. Jadi kalau yang dapat amat baik itu nilai 91, mungkin ini sama dengan acuan penilaian yang pakai A plus itu ya, kurang lebih barangkali ya, A plus A sama A Iya, minus betul, ya. Prof. Sama dengan pedoman penilaian di kampus, Prof. Oh gitu ya. Di kampus Ibu pakai begini nilainya kurang lebih. Ya, kalau di kita sih, di kami itu ya standar aja lah ya, 80 udah A gitu ya, 71 sampai 79 B, 69 70 sampai 79 B ya, 60 69 C, di bawah itu ya D. Ya, tapi ada juga yang memang yang menerapkan pakai A plus, A minus dan lain sebagainya. Ya. Ini berikut penulisan soal ya untuk memastikan bahwa apa yang ditugaskan itu sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, keobjektifan ya dan lain sebagainya. Ya, ini nanti contoh kisi-kisinya, formatnya ya, ini hanya formatnya saja. Nanti juga akan di-share ke Bapak Ibu. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu lihat kembali ya sub CPMK-nya, apa kemampuan akhir yang diharapkan, indikatornya apa, lalu kemudian materi pokoknya apa, ya indikator soal, ya level kognitif, ya mulai dari C3, C4, C5, C6, ya mau C1, C2 juga monggo aja, ya apalagi kalau ini bentuknya soal pilihan ganda, gitu ya, ya mungkin saja ada banyak level kognitif yang mau dimasukkan di situ, lalu kemudian tingkat kesukarannya, ya mudah, sedang, sukar, ya kemudian nomor soalnya, gitu ya. Nah nanti Bapak Ibu ini kan template gitu ya, jadi sebisa mungkin ikuti saja ya template ini ya Bapak Ibu, misalkan sudah terbiasa dengan template tertentu, tapi kalau misalkan memungkinkan untuk mengikuti template ini, ya monggo saja diikuti gitu ya. Lalu kemudian soal dan tugasnya itu seperti apa, gitu ya. Ini kisi-kisi ya. Jadi kira-kira apa nanti yang akan keluar ya di dalam soal atau tugas tersebut, gitu ya. Nah sebelumnya saya share dulu contoh misalkan ya yang dimaksud dengan kisi-kisi itu, karena kisi-kisi ini sangat diperlukan sebelum kita mengembangkan soalnya gitu. Ini ada contoh, mana ya contohnya ya, ini contoh dari ya
ya dari salah satu bukan dari UTS atau UAS ya, tapi dari ujian masuk ya mandiri ya, salah satu yang saya terlibat di dalam pengembangan kisi-kisi dan juga soal ujian masuk SPMB. Ya. Nah ini misalkan begini, misalkan ini kalau ini kan soalnya banyak ya, jadi ini bukan ini. Ini kan soalnya banyak ya, berbentuk pilihan ganda gitu ya. Jadi Masuk penilaian dah. ya, Masuk berbagai penilaian. kompetensi berbagai kompetensinya itu bisa dimasukkan gitu ya. Ini intinya sebagai pengganti dari sub CPMK ya. Jadi Bapak Ibu silakan bayangkan sub CPMK-nya apa ya, ini yang mengacu kepada kompetensi Mohon ini izin, ya. Pak Iswadi, suaranya Pak kemudian Iswadi. Ya, lalu kemudian materi, ya materinya berbentuk apa tadi ya, materi pokok, ya bisa berbentuk apa. Nah ini kalau di sini materinya berbentuk teks, ya berbentuk teks. Ada beberapa genre di sini yang sudah ditetapkan. Ada 3 ya, ada description text, ya ada naratif, ya dan juga ada exposition. Ya ini bentuk teksnya. Ya, dan di sini ada juga panduannya, ya teks tidak diambil dari buku yang dipakai di sekolah, ya tapi dari yang sifatnya authentic materials ya, misalkan dari beberapa sumber ya, National Geographic dan lain sebagainya. Lalu kemudian Bapak Ibu juga perlu, misalkan kalau ini karena ini text reading gitu ya, dan akan berbentuk pilihan ganda, jadi harus ditentukan juga ya berapa panjang tulisannya atau readingnya itu berapa panjang ya, supaya semua teks itu kurang lebih panjangnya sama gitu ya. Nah di dalam pengembangan ini ya, ini nanti yang akan dijadikan acuan ya bagi para pengembang soal gitu ya. Itu nah, kebetulan ini juga saya ngembangin bareng-bareng sama teman-teman ya, saya juga yang bikin soalnya dan juga beberapa teman-teman. Tapi kalau misalkan saya tidak terlibat di dalam pengembangan soalnya, nah ini benar-benar bisa menjadi panduan bagi para pengembang soal supaya tidak keluar dari koridor kisi-kisi yang sudah ditetapkan gitu ya. Nah ini sampai mengatur juga terhadap stemnya. Ya, stemnya itu bisa berbentuk kalimat tanya atau kalimat berita. Ya, kalimat pertanyaan ya misalkan what is the main idea of the paragraph, misalkan itu adalah dalam bentuk pertanyaan. Ya, tapi bisa juga dalam bentuk berita atau dalam kalimat positif, misalkan it is implied from the passage that titik. Nah itu dalam bentuk berita. Nah ini penting juga untuk diketahui oleh para pengembang soal. Jadi mereka mengembangkan soal pertanyaannya itu bisa dalam bentuk 2 ini, bisa dalam bentuk kalimat dan bisa juga dalam bentuk berita. Atau kalau memang kita ingin menetapkan bahwa setiap soal itu harus hanya dalam bentuk pertanyaan, ya tulis aja di sini ya, stemnya hanya berbentuk kalimat tanya. Misalkan jadi yang sifatnya kalimat-kalimat positif, misalkan dari bacaan tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa itu nggak bisa karena itu adalah stem kalimat berita atau kalimat positif. Jadi semuanya harus diubah dalam bentuk pertanyaan. Ya. Nah ini kompetensi 1 ya, dibayangkan dengan sub CPMK ya. Ini mengerujuk kepada 5 hal ini. Ya, jadi untuk representasi kompetensi yang nomor 1 itu jumlahnya 1 soal misalkan ya. Kompetensi 2 1 soal, ya 3 1 soal, ya 4 1 soal, 5 1 soal. Ini kalau kita pakai beberapa kompetensi ya, atau sub CPMK. Tapi kalau cuma 1 ya 1 saja, nggak perlu banyak-banyak gitu ya. Jadi monggo aja silahkan bebas sesuai. Ya, ini kemudian dinarasikan lebih detail lagi gitu ya. Misalkan kompetensinya kembali lagi dari hal yang sudah diterapkan di atas tadi, kompetensinya apa, ya indikatornya seperti apa, materinya seperti apa, apakah teks berbentuk deskripsi, ya
apakah misalkan uraian, ya, atau esai, atau bagaimana, ya, monggo aja silakan materinya seperti apa, atau link YouTube atau apa, monggo silakan, ini materinya. Lalu kemudian level aplikasinya tadi C3, C4, C5 dan lain sebagainya. Ya, indikator soalnya apa misalkan, ya, disajikan teks ini, peserta diminta untuk apa gitu ya. Lalu kemudian nomor soalnya. Nah, di sini juga bisa Bapak Ibu memasukkan, kalau sesuai template kan ada tipologinya, ya, ada yang mudah, sedang atau sukar, ya silakan saja dimasukkan. Dan pada idealnya adalah dalam satu rangkaian soal, ya, misalkan soalnya banyak, yaitu merepresentasikan 3 tingkat kesulitan tersebut. Ya, kan ini jenis soal PG, ya, pilihan ganda semua. Ya, nah inilah yang dijadikan, ya, patokan bagi para pengembang soal nanti. Ya, ujungnya jumlah butir soal itu ada berapa, ya. Jadi ketika bikin soal misalkan pilihan ganda juga kita tidak asal bikin pertanyaannya saja, tapi ya ini harus dimulai dari pengembangan kisi-kisinya dulu sehingga semuanya itu bisa terarah gitu ya. Oke, itu contoh dari misalkan kisi-kisi. Ya, lalu kemudian sesudah kisi-kisi dikembangkan, ya tentunya selanjutnya ya kita bisa membuat soalnya dalam bentuk kartu soal. Nah, ini kartu soal. Screen, oke, misalkan. Ya. Ya. Ini bentuk, ya ini makanya memang sudah ada template ya, jadi saya mengikuti saja template yang sudah diberikan. Ya, jadi pada dasarnya di sini teksnya tadi kan disebutkan di kisi-kisi bahwa ini berbentuk reading passage. Nah, genre-nya adalah deskripsi. Ya, berarti saya mengembangkan atau saya mencari atau saya mengadaptasi atau saya mengadopsi, ya, teks-teks sesuai dengan kisi-kisi tadi. Ya, di sini deskripsi ya udah berarti ya deskripsi kita cari, panjangnya juga disesuaikan tadi, ya, di kisi-kisi disebutkan panjang teks kurang lebih 200 sampai 205. Ya, inilah bentuk kartu soal gitu ya. Lalu kemudian di sinilah masuk jawabannya. Ya, kunci jawabannya dan lain sebagainya. Kalau ini sudah ada template-nya. Nah, jadi Bapak Ibu silakan disesuaikan dengan template misalkan UTS, kartu soal UTS atau UAS, ya, yang ada di sekolah. Ya, itu kurang lebih. Kita lanjut lagi. Oke. Sampai sini ya tadi ya. Oke. So far oke ya Bapak Ibu ya. Oke, Prof. Oke, Prof. Oke. Udah ada kan pasti bahannya ya. Tinggal di otak-atik aja. Oke, nah penilaian sikap ya. Nah ini untuk mengukur, mengevaluasi dan memahami, ya, sikap mahasiswa ya terhadap berbagai macam aspek pembelajaran, ya, aspek kampus, aspek lingkungan, ya, pendidikan secara umum. Nah ini juga banyak juga model-modelnya. Nah, ini contohnya. Karena pada dasarnya gini Bapak Ibu. Saya waktu S3 itu ya melakukan sebuah penelitian. Penelitian saya itu tentang quality ya, atau kualitas atau quality dari tenaga pendidik guru bahasa Inggris ya, pendidik guru bahasa Inggris. Ya dalam hal ini dosen. Ya saya meneliti ya profesi saya sendiri gitu. Kira-kira quality apa sih yang diharapkan ya atau kriteria quality ideal dari seorang dosen
pendidikan bahasa Inggris. Nah, salah satu major finding-nya adalah satu hal yang sangat dihargai oleh mahasiswa, yaitu aspek sosial. Ya, aspek sosial dari seorang dosen. Dan saya pikir ini juga berlaku universal gitu ya. Aspek personal dan aspek sosialnya. Nah, kalau menurut versi mahasiswa, yang paling penting itu dosen itu adalah punya personality dan apa itu istilahnya ya, sosial yang bagus ya. Tapi kalau dosen-dosen itu lebih berpandangan yang paling penting adalah pedagogical skills ya, kemampuan mengajar dan penguasaan materi. Jadi di situ kan ada potensial discord. Ya, ada potensial discord atau ada sebuah apa ya, suatu hal yang tidak sama antara bagaimana pandang mahasiswa memandang dosennya gitu ya. Kalau mahasiswa memandang yang penting itu personalitinya dan kemampuan sosialnya, berinteraksi sosial dan lain sebagainya. Tapi kalau mahasiswa itu jauh lebih kalau dosen lebih memvalue tadi kemampuannya mengajar, cara menyampaikan materi, penguasaan materinya dan lain sebagainya. Nah, itu yang kadang menjadi tidak titik temu gitu ya. Nah, salah satu yang diharapkan mahasiswa adalah ya mereka tahu dengan masing-masing peserta didik gitu ya. Atau tahu dengan masing-masing mahasiswa, minimal kenal lah namanya. Nah, ini salah satunya ya ini akan lari kepada penilaian sikap ya, karena sebagai seorang dosen kita akan sulit sekali melakukan penilaian kalau kita tidak kenal dengan mahasiswanya gitu ya. Ini tentu tantangan pasti ya, ini juga tantangan buat saya juga, lagi ngajar 3 kelas ya, bisa mengenali 120 mahasiswa kan itu aja udah tantangan gitu ya. Nah, ini salah satunya lari di penilaian sikap. Nah, silahkan Bapak Ibu nanti dikembangkan sendiri, ini mah bebas ya, aspek apa yang dinilai gitu ya. Nah, dalam hal ini ya, ini contohnya adalah dikembangkanlah 4 aspek ya: kemandirian, ketelitian, tanggung jawab dan kejujuran gitu. Ya, walaupun sebenarnya susah juga ya nilai kejujuran. Kejujuran itu bagaimana ya mahasiswa gitu ya. Ya, tapi silakan Bapak Ibu lihat kembali, kalau bisa mah dikembangkan dari sikap dan tata nilai ya yang sudah Bapak Ibu ambil turunan dari CPL Prodi. Nah, sekarang saya tanya, kira-kira Bapak Ibu ada yang hafal nggak di RPS-nya itu terkait dengan sikap dan tata nilai itu apa yang diambil? Wordingnya seperti apa misalnya? Ada yang ingat? Kayaknya belum ingat, Prof. Ah, belum ingat. Coba Pak sambil dibongkar dikit RPS-nya kira-kira. Ya, atau kayaknya saya punya misalkan punya Pak, ini ada nih punya Pak Sahril. Tadi Pak Sahril Pak Saiful tadi? Syahril, Prof. Oh, Pak Sahril. Ini udah ketemu nih RPS-nya Pak Sahril nih. Waduh, Kita Kak. lihat ya. Nah, komunikasi massa ya Pak Sahril ya. Iya, Prof. Ini misalkan. Nah, ini sebenarnya idealnya adalah merujuk kepada turunan ini, gitu loh. Idealnya, gitu ya. Dan ini kayaknya cukup luas ya, Bapak Pak Sahril ya. Jadi bisa dikembangkan saja kira-kira aspek yang mau dinilai itu apa dari sikap dan tata nilai ini. Gitu. Jadi Ya, nanti misalkan mata kuliahnya komunikasi massa misalkan. Apa kira-kira Pak dalam
bentuk kata sifat juga boleh, misalkan yang terkait dengan ini. Jadi kalau kita mau nilai kejujuran nanti seperti apa ya, Prof? Nah, ya itu susah, makanya memang susah. Jadi sebenarnya nggak bisa asal mencomot. Itu benar-benar harus diperhatikan. Itu kan contoh aja tadi ya. Oh, iya. Jujur apa ya kaitannya ya mungkin oh mungkin ini Pak bisa jadi misalkan mata kuliahnya terkait dengan eh, publikasi ilmiah misalkan. Nah, di situ kan ada aspek kejujuran misalkan. Termasuk dia bisa dilihat dari eh, similarity index-nya misalkan ya. Jadi Oh, iya. nah, dari situ ya itu kan termasuk sikap dia jujur atau tidak atau misalkan melakukan sitasi dengan benar gitu ya dan mengakui bahwa yang bukan dari buah pikiran dia taruh di dalam sebuah sitasi. Nah, itu kan bisa juga dalam bentuk kejujuran ya. Ya intinya sih harus relevan gitu Pak. Nah, kira-kira aspek apa yang Bapak mau kembangkan di sini? Gitu ya. 4 aja cukup kayaknya Pak, nggak usah banyak-banyak. Ya. Kadang ada yang bikin sampai 10 sikap ya. Itu nanti pengembangan apanya itu rubriknya banyak banget nantinya. Itu ya. Semakin banyak aspek yang sikap atau aspek apapun yang mau dinilai itu akan semakin banyak bikin bikin indikatornya gitu ya. Misalkan kalau nilainya 4 berarti apa itu indikatornya? Nilainya 3 itu apa? Ya, nilainya 2 itu apa? Nilainya 1 apa? Gitu ya. Jadi kalau misalkan pakai rentang nilai 4 ya atau ada 4 item dan aspeknya itu ada 10 berarti harus bikin 40 ya 40 indikator. Nah, itu kan banyak. Tapi kalau misalkan aspek yang dinilainya hanya 4 berarti dan rentang nilainya adalah 4 berarti 4 kali 4 16 gitu ya. Monggo aja silahkan Bapak Ibu ya. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Kira-kira Pak ya, nanti malam merenung kira-kira sikap apa nih ya, yang ingin diraih dari mata kuliah komunikasi massa. Ya, tanggung jawab, apa integritas, apa kemandirian, ya atau apa gitu ya. Nah, memang idealnya harusnya merujuknya ke sini gitu. Idealnya ya idealnya. Tapi kan kadang-kadang kita juga merujuk secara keseluruhan aja. Misalkan kita pengen melihat karakter mahasiswa seperti apa sih? Itulah sikap dan tata nilainya. Ya, tapi idealis sih sebenarnya merujuk kepada salah satu dokumen gitu ya. Dokumen yang kita bikin adalah ya RPS. Ya ini kan diturunkan atau kita cantumkan untuk sebuah alasan gitu, bukan hanya sekedar asal mencantum aja. Nah, ini adanya di mana? Di penilaian sikap sebenarnya. Itu ya sebenarnya. Tapi lagi-lagi mau aja silahkan Bapak Ibu mau mengamati sikap dan tata nilai berdasarkan apa gitu ya. Tapi kalau bisa merujuk kepada CPL-nya ya semoga aja ya silahkan. Mungkin itu justru lebih pas ya karena memang terkait. Itu kurang lebih. Baik, Prof. Oke. Nah, mengenai masalah penilaiannya itu bisa macam-macam. Ini juga saya punya contoh, tapi rada ribet ya. Yang penting lihat aja lah bahwa ada berbagai macam modelnya gitu ya. Kalau ini model jadi penilaiannya itu didasarkan kepada ya kepada beberapa hal. Jadi ada tiga bisa melalui penilaian oleh dosen, jadi dosen lah yang menilai, atau melalui penilaian teman sebaya, jadi temannya yang suruh nilai temannya tuh, ya, atau penilaian diri sendiri, jadi mahasiswa yang menilai dirinya sendiri, atau kombinasi dari tiga itu. Ya. Cuman kan ribet juga ngolah datanya nanti ya panjang benar nih untuk mendapatkan sikap dan juga
pasti ada euh pakeuh lah ya kalau menilai teman sendiri misalkan ya, atau menilai diri sendiri, masih ya menilai diri sendiri nggak bagus kan gitu, pasti bagus-bagus aja dong gitu ya. Jadi mungkin bisa diterapkan yang pakai penilaian dari dosen saja barangkali ya, ini pakai skala misalkan ya bisa aja. Nah ini kan walaupun kadang-kadang ya jadinya rada exaggerating lah ya, melebih-lebihkan. Saya bertambah yakin dengan keberadaan Tuhan setelah mempelajari ilmu pengetahuan materi penyajian data. Wah, gitu ya. Jadi lebih detail gitu ya. Ada ada keterangannya TP apa, tidak pernah. Ya. Jadi ini bentuk penilaian diri sendiri. Ya, bagaimana mereka menilai dirinya setelah mempelajari mata kuliah tersebut terkait dengan sikap, ya terutama sikap spiritual. Ya ini kan pedoman scoringnya, ya kalau skor 1-5 kurang dan lain sebagainya, ya. Atau sikap sosial ini berdasarkan apa ya? Berdasarkan penilaian dosen sendiri. Nah ini di sini karena kolomnya kecil, ya jadi aspek itu diberi penomoran saja, tapi di bawahnya diberi penjelasan. Ya nomor 1 itu maksudnya aspek apa? Ya aspek kesungguhan peserta didik atau mahasiswa dalam mencari penyerapan penyajian data secara logis. Ya aspek berikutnya ya kemauan dalam menganalisis data hasil pengamatan. Ya jadi nggak mesti juga di dalam bentuk 1-2 kata, bisa juga yang dalam bentuk panjang gitu ya, tapi terkait dengan sikap gitu ya. Intinya ini adalah kesungguhan, ya ini kemauan, ya ini kemauan kesungguhan mahasiswa dalam apa gitu ya. Jadi kombinasi. Oke. Nah ini penilaian teman sebaya misalkan. Nah ini aspek yang dinilainya apa? Dia dengerin nggak pendapat teman lainnya? Gimana kalau dia memberikan pendapat, apakah dia menyelesaikan tugas dengan baik, membantu teman, ya fokus menyelesaikan tugas dan lain sebagainya. Nah ini aspek-aspek yang dinilai direpresentasikan di dalam angka, gitu ya. Yang menilai siapa? Ya temannya, ya di dalam satu grup itu, gitu ya. Misalkan Bapak Ibu memberikan tugas kelompok, ya, yang dikerja dan mereka di dalam satu kelompok yang sama di dalam satu semester. Ya, berarti kan mereka akan sering berinteraksi satu sama lain. Ya, jadi yang memberikan penilaian sikap ya teman-temannya sendiri di dalam satu kelompok itu. Oh, udah, lanjut. Skip lagi, mudah-mudahan. Lagi itu. Ya, ini juga diberikan scoring ya. Ini tadi ya sambungannya ya. Ini kan ada skornya ada 4 ya. Ini nilai 4, 3, 2, 3 misalkan. Nah, 4 itu merepresentasikan apa, 3 itu apa, 2 apa, 3 apa gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu harus menjelaskan ya aspek A. Makanya itu tadi skor 1 jika apa. Jadi kalau Bapak Ibu ada 4 aspek dan penilaiannya rentangnya 1-4 atau pakai huruf misalkan ya, kurang, cukup, baik, baik sekali berarti 4 ya, 4 kali 4 aspek berarti 16 ya, bikin indikatornya gitu ya. Jadi semakin banyak aspeknya, semakin banyak penilaiannya ya, berarti akan semakin banyak pula indikator yang perlu kita kembangkan itu ya. Pedoman penskoran ya ini untuk menjamin konsistensi ya, objektivitas dan transparansi ya, jadi misalkan nilainya 80 itu hurufnya apa ya, misalkan 90 itu hurufnya apa, apakah A plus, apa A minus dan lain sebagainya ya. Ini misalkan termasuk di dalam sini ya, ini template kunci jawaban dan pedoman penskoran ya, kunci jawaban apa, nomor soalnya berapa ya, skor maksimalnya berapa ya. Keterampilan ya tadi bisa dalam menyajikan makalah atau keterampilan apa ya, misalkan mata kuliah tata boga berarti keterampilannya ya yang aplikatif, memasak
Mata kuliah menari, berarti keterampilan menari, tari apa ya, tari modern, tari tradisional, ya, atau apa gitu ya. Jadi sesuatu yang sifatnya keterampilan. Ya, ini misalkan aspek-aspeknya apa saja, ini deskripsinya untuk perolehan nilai 1, 2, 3, 4 itu seperti apa. Gitu ya. Ini saya ambil contoh dari IELTS ya, International English Language Testing System ya, keterampilan berbicara. Mana nih? Bahannya sebentar, saya cari dulu. Hmm. Ini ya, ini dari misalkan dari IELTS ya, tes salah satu tes bahasa Inggris ya. Dia mengukur keterampilan berbicara. Ya, jadi sudah ditentukan ada 4 aspek penting ya di dalam menilai kemampuan berbicara ya, atau kemampuan speaking peserta tes. Jadi 4 aspeknya itu fluency dan coherence ya, kelancaran dan koherennya, lalu kemudian lexical resource atau istilahnya penguasaan kosakata ya, vocabulary, lalu kemudian grammatical range and accuracy ya, bagaimana peserta mampu menguasai grammar dan juga tingkat akurasi penguasaan grammarnya. Lalu kemudian terkait dengan pronunciation ya, atau pelafalan. Dan di sini bandnya atau penilaian itu didasarkan dari 0 sampai 9. Gitu ya. Jadi kurang lebih Bapak Ibu, kalau misalkan ada 0 sampai 9, berarti kan ada 9 item dan 4 aspek, berarti kurang lebih yang dikembangkan itu ya hampir 36 gitu ya. Tapi kalau ini kan tidak datang ya, 0 ya. Kalau nilainya 1 ya singkat saja. Tapi Bapak Ibu misalkan kalau mau melihat ini harus melihat gradasinya. Ya, misalkan ini ya, nomor 2 aja yang angkanya 2 ya. Ini kalau 2 itu apa sih yang bisa didemonstrasikan oleh peserta gitu ya. Terkait dengan grammatical range-nya itu seperti apa ya. Kemudian lexical resource atau penguasaan vocabulary-nya seperti apa. Lalu kemudian fluency and coherence itu seperti apa ya. Jadi bergradasi hingga sampai atas ya. Jadi jangan sampai nilainya yang lebih tinggi, deskriptornya itu lebih rendah ya. Jadi deskriptornya harus lebih tinggi dibandingkan yang nilainya lebih rendah gitu ya. Jadi ada aspek gradasinya itu. Oke, balik lagi ke PPT tadi. Ya, ini Bapak Ibu tentukan ya aspeknya apa, misalkan ketepatan bahasa yang digunakan. Misalkan ini mungkin tugasnya adalah presentasi lisan misalkan. Ya. Di salah satunya ketepatan bahasa yang digunakan, lalu kemudian aspek keduanya apa, substansinya misalkan ya, atau 3 bagaimana gaya dia menyampaikan ya, dan seterusnya. Ya, ini terakhir ya, daftar nilai. Ini sudah ada template-nya juga dari kampus ya, monggo dipersilahkan seperti apa. Tapi kalau mengacu kepada yang sedang kita latih ini ya berarti masuk juga sikap ya, keterampilan ya,
UTS dan UAS itu dianggap sebagai pengetahuan gitu ya, kurang lebih ya. Sehingga ya ini terakhir. Ya kurang lebih itu ya rentang nilainya apa, hurufnya apa gitu ya. Rentang nilai misalkan 50 sampai 60, hurufnya D misalkan, dan lainnya apa gitu ya, silakan. Ya kurang lebih itu ya hal-hal yang harus dipersiapkan untuk minggu ini. Semoga Bapak Ibu sudah punya bahannya sebelumnya, saya yakin pasti punya. Ya tinggal beberapa item saja mungkin yang perlu disesuaikan. Ya, dikat, kisi-kisi, kartu soalnya, ya soalnya udah pasti ada lah, dijamin ya. Cuman seberapa detail kelengkapannya itu. Itu ya kurang lebih Bapak Ibu apa yang harus dikerjakan sampai hari ya Senin biasalah kita ketemu lagi. Kalau untuk kartu soalnya itu mengikuti template masing-masing ya, Prof. Iya, Pak. Kecuali yang tadi ya, Prof, yang apa tadi? Yang ada sikap pengetahuan itu ya, Prof, yang ada CPMK itu yang ikut tabel yang sudah ada, Prof ya. Iya. Oke. Tapi pada dasarnya sih nggak saklek-saklek banget Pak ya, karena kayak misalkan kita lihat komponen penilaian tadi kan terkait dengan UAS atau UTS. Di situ kan wordingnya adalah ketersediaan, ya, ketersediaan kartu soal UTS misalkan, gitu. Ya, atau ketersediaan kartu soal UAS, gitu ya. Tapi tidak terlalu diatur banget itu ya detail-detailnya. Kayak misalkan kayak video kemarin ya, video itu durasinya ada yang 4 menit, 5 menit ya, maksimal 4 sampai 5 menit, atau yang praktik mengajar 15 menit gitu ya. Tapi kalau ada memang template dari kampus Bapak Ibu yang sekiranya representatif sih, saya sih nggak masalah ya, fine-fine aja. Apalagi itu memang sudah dokumen resmi. Izin Prof. Ya Bu, Jadi Prof, yang untuk penilaian itu yang untuk tugas satu saja atau keseluruhan yang ada di RPS, Prof? Terima kasih. enggak semuanya. Kalau itu kan sudah diwakili dengan lembar kerja yang kemarin Bu ya. Kalau yang pertemuan mingguan ini lebih fokusnya kepada UTS dan UAS-nya Bu. Baik Prof, terima kasih Prof. Tapi kalau mau ngumpulin semuanya ya nggak apa-apa juga, saya terima juga ya. Kalau nerima kan saya terima. Satu aja Prof. Ya UTS dan UAS ya, jangan lupa ya Bapak Ibu ya, 2. Baik, baik Prof. Intinya Terima di kasih. UTS dan UAS. Yang pengetahuan tadi, Prof, sikap tadi, Prof, juga ya. Iya, itu juga. Tapi kalau sikap kita maknai sebagai keseluruhan aja ya Pak ya, nggak usah pertemuan gitu ya. Keseluruhan aja, maksudnya dari mata kuliah itu aja kira-kira sikap seperti apa sih ya. Jadi kita enak juga merujuknya kepada CPL itu. Bisa sih kita bikin rumusan penilaian sikap berdasarkan materi per mingguan itu. Gitu. Cuman ya, ya kita nggak mungkin juga kan nilai nilai sikap tiap minggu. Ya, jadi yang praktis lah. Kurang lebih dari keseluruhan mata kuliah itulah. Ya istilahnya bagaimana mahasiswa itu sikapnya selama 1 semester di mata kuliah itulah kurang lebih. Jadi sifatnya bisa lebih luas. Tuh. Izin bertanya, Prof. Ya Bu, Ini kan yang pertama, Prof, saya mau bertanya yang tadi yang penilaian seperti yang sikap tadi, Prof, ya. Saya kurang memahami yang bagian seperti tadi yang Prof bilang kan, kalau misalnya ada 9 berarti ada 4 itu, Prof. Karena kan jujur kalau saya kan selama ini kan
sekedar mengadopsi Prof ya. Jadi seperti yang kemarin saya tampilkan di RPS itu untuk penilaian sikap itu saya sampai 9 poin itu Prof. Ada 9 aspek. 9 aspek, kemudian dengan skor dan kriterianya itu sangat baik, baik, Berapa? cukup baik, kurang baik, dan sangat kurang baik seperti itu Prof. Hmm. Jadi yang 5 Bu ya? Gimana Prof? 5. Berarti 9 kali 5. 9 kali 5, ya, 9 kali 5. Iya. Pertanyaannya? Itu maksudnya berarti penjumlahan itu Prof. Yang tadi dimasukkan seperti contoh yang Prof tampilkan itu kan tadi 36 ya, 9 kali 9 tadi ada 9 aspek dengan 4 kriteria ya Prof ya, yang contohnya. Iya. Itu contoh. Berarti maksudnya total dari itu ada 36 dari apa poin-poin yang muncul itu Prof ya? Iya. Oke. Kemudian yang kedua Prof, ini penilaiannya khusus untuk UTS atau UAS yang bersifat soal, atau boleh yang misalnya kayak seperti saya kemarin kan finalnya itu dalam bentuk tugas penulisan. Itu apakah memang harus saya pilih yang final dalam bentuk soal atau boleh dikembangkan final yang dalam bentuk penugasan, Prof? Terima Enggak kasih. apa-apa, Bu. Enggak apa-apa. Boleh Jadi dalam dimaknainya sama aja. Gitu. Dimaknai sama aja. Artinya soal itu sebenarnya sifatnya lebih general karena dihitungnya kan dari namanya aja kartu soal gitu. Jadi kayak sudah standar baku gitu. Jadi seakan-akan kayak pertanyaan padahal mas sebenarnya ya dimaknai luas juga, kayak misalkan penugasannya bikin paper ya sebenarnya ya Boleh, soalnya lah, anggaplah seperti itu gitu. Jadi nggak masalah, bukan soal kayak mesti Bisa, ya. pilihan ganda atau isian atau apa, enggak, bebas saja sesuai dengan UTS dan UAS Bapak Ibu. Ini Iya. saya share sedikit ya, udah ketemu nih PS-nya ini Ibu ya, Bu Fitri ya. Ini maksudnya kan tadi ya. Ini punya Bu Fitri kan? Atau lupa? Iya, benar, Prof. Maaf saya tadi Oh ya, ini. alhamdulillah ya. Benar. Di atas ada namanya juga. Iya. Ya ini kan tadi 9 kali 5 ya. Ini 5 kan maksud Ibu ya? Benar, Ya, Prof. ini Ibu atur berdasarkan 5 hal. Sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, sangat kurang baik gitu ya. Jadi kita lihat seimbang apa enggak. Ini kan seimbang, ada sangat kurang baik, ujungnya sangat baik, di sininya kurang baik, di sininya baik, tengah-tengahnya nilai cukup baik gitu ya. Nah, aspeknya ada 9 ya: kritis, etika, bertanggung jawab, religius, kepemimpinan, inisiatif, disiplin, kreatif, berintegritas misalkan ya. Ya, ini ya tinggal dilihat aja nanti Bu. Apakah ini yang akan benar diterapkan atau mungkin ada yang mau dikurangi atau mungkin disesuaikan ya atau apa, monggo aja silahkan, enggak masalah ya, malah udah jadi itu ya, tinggal ditelaah ulang aja, nggak perlu bikin dari awal lagi gitu. Iya, baik, Prof. Baik, terima kasih, Prof. Jadi Bapak Ibu yang udah ada di RPS-nya ya monggo aja silahkan dipakai kembali atau disesuaikan ya, tinggal dilihat aja tadi ya apakah mau benar-benar nanti di align sama CPL sikap dan tata nilainya yang diambil di dalam RPS itu ya, atau mau tetap berdasarkan pengamatan Bapak Ibu sebagai karakter atau sikap ideal mahasiswa ya monggo saja silahkan ya, minimal yang penting ada rujukan-rujukannya lah. Itu ya Bapak Ibu. Baik, Prof. Alhamdulillah, Cukup? insya Allah, Prof. Cukup, Prof. Ya, insya Allah. Mungkin kalau masih ada yang bingung-bingung, ya wajar ya, karena memang banyak. Nah, sambil dikerjakan, insya Allah kebingungannya akan bertambah gitu ya. Bertambah ya, Prof ya, bukan berkurang. Ya, insya Allah makin terang lah Bu ya.
Kalau masih ada yang bingung, monggo silahkan ditanyakan ya di grup ya, boleh di Japri juga boleh ya, monggo. Sudah ini saya akan share langsung materinya ya beserta template-templatenya ya. Tapi sekiranya Bapak Ibu mau berkreasi atau memang sudah punya templatenya, ya monggo saja ya, kita fleksibel, gitu ya. Oke, Baik, Prof. kurang lebih itu Bapak Ibu ya, saya akhiri pertemuan kita ya, semoga jelang hari libur ini ya mungkin nggak usah dipikirin dulu lah, anggap aja ini mah tausiah sebelum liburan gitu ya. Ntar dipikirin mungkin hari Jumat lah mulai. Yang penting kita fokus terhadap apa yang kita hadapi besok ya. Hari Besok rencana mengumpulkan tenaga dulu, Prof. Oh gitu ya, ya monggo Pak, silakan Pak ya, mengumpulkan tenaga, besok malamnya dihabiskan lagi tenaganya. Habis lagi, Prof. Berarti udah selesai nih ya, insyaallah Prof. Oh, kalau ya, Belum, mudah-mudahan ya. tugasnya belum dikumpulkan Pak Edi, belum selesai. Ya. Oke, kita tinggal ada yang sekarang dan ada yang minggu depan. Tapi Bapak Ibu masih lanjut lagi ya sampai penelitian. Ya, oke, semangat ya. Semangat. Yang penting sekarang kita Terima kasih, pikirkan Prof. Semangat, tetap. relax dulu barangkali ya, besok tanggal merah ya, silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mericas kalbu, mericas hati ya, berkumpul bersama keluarga, menghabiskan bersama keluarga ya, lakukan hal-hal yang menyenangkan ya, yang religius dan lain sebagainya ya. Tugas sementara aja lah hari Jumat ya, mulai mikir ya. Oke. Oke, selamat istirahat Bapak Ibu, sampai ketemu lagi di minggu depan ya. Semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih, Prof. Terima Kasih kasih, banyak, Prof. Prof. Sama. Oke, izin pamit ya. Oke. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Salam. Assalamualaikum.